Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya RH Channel. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial atau materi yang berkaitan dengan program pemrograman visual sederhana. Baik, saya akan segera mulai. Disimak ya baik-baik ya. Ya, materinya adalah bagian saya sekarang ya. Bagian saya aplikasi pemrograman visual sederhana. Yang pertama dari program tersebut adalah Scratch ya. Yang pertama adalah Scratch. Scratch itu adalah salah satu website yang menawarkan metode pengajaran programming untuk anak usia antara 8 sampai dengan 16 tahun. Sekarang itu Scratch sudah berbasis web sehingga lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian ada aplikasi yang lain-lainnya, tetapi nanti kita bahasnya ya. Sekarang kita berbicara tentang Scratch terlebih dahulu. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat bahasa pemrograman ya, membuat bahasa pemrograman, yaitu pemrograman visual yang telah disediakan pilihannya untuk membuat animasi sprite. Macam-macam pilihannya adalah sebagai berikut. Ini macam-macam pilihannya di sini ada 4 ya. Ada 4 pilihan. Yang pertama trigger ya, tulisannya trigger, sebetulnya itu salah. Trigger loop. Yang kedua kreasi variabel. Yang ketiga inisiasi interactivity, dan yang keempat adalah play sound. Arti dari keempat macam tersebut adalah sebagai berikut. Ini ya, arti kata-kata istilah pada Scratch. Yang pertama sprite. Sprite itu merupakan gambar atau objek yang bisa diprogram. Yang kedua adalah trigger loop, adalah pemicu atau yang disebut juga dengan putaran-putaran dari gerakan tersebut. Yang ketiga variabel. Variabel ini berfungsi untuk mengatur variabel. Yang keempat adalah interactivity, yaitu untuk membuat gerakan interaktif atau aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir adalah sound. Nah, sound itu untuk memberikan efek-efek suara, baik efek suara lagu ataupun efek-efek suara yang lainnya. Yang berikutnya, ini adalah tampilan ya, tampilan awal program Scratch. Nah, seperti ini. Kamu lihat di sini ada yang disebut dengan berkas, kemudian ada sunting, kemudian ada tutorial dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya itu adalah blok-blok yang bisa digunakan untuk menggerakkan sprite tadi. Sprite tadi itu kan adalah tokoh ya, tokoh atau objek yang akan digunakan. Seperti ini contohnya, di sini ada tokoh atau sprite kucing, di sini ya ada kucing. Nah, itu sprite namanya. Ini tampilannya. Nah, kemudian program yang kedua adalah program Tinker. Nah, program Tinker ini pun berada di website. Artinya dengan mudah dibuka tanpa harus menginstalnya. Program Tinker adalah sistem pembelajaran program online ya, yang dirancang untuk memotivasi anak. Yang dirancang untuk memotivasi anak-anak dalam menerjemahkan ide-ide mereka. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman visual yang mudah. Artinya menggunakan bahasa visual yang masih dasar ya, yang gampang dan yang mudah. Yang ketiga, program yang ketiga yaitu Waterbear. Ini pun masih dalam kategori website. Waterbear adalah pemrograman yang sangat baik untuk digunakan sebagai tool pemrograman. Sebagai tool pemrograman untuk anak-anak. Fiturnya yang menggunakan drag and drop. Hanya menggunakan drag and drop. Kamu tahu kan ya drag itu apa, drop itu apa ya? Drag itu ibaratnya menggeser. Ya, drag itu menggeser dan drop itu adalah meletakkan. Jadi programnya hanya menggunakan drag dan drop. Nggak perlu bahasa pemrograman yang khusus ya. Program ini menggunakan bahasa visual, namun anak-anak tidak perlu belajar bahasa sintak ya. Anak-anak tidak perlu belajar bahasa sintak, anak-anak hanya perlu
melihat contoh-contoh kreasi yang sudah ada ya. Hanya melihat contoh-contoh kreasi yang sudah ada. Ya, baik, yang keempat yaitu program stencil. Stencil ini programnya hanya ada di desktop, yaitu kalau di desktop berarti kita membukanya dengan komputer ya, dengan komputer atau dengan laptop. Selain itu tidak bisa dibuka. Dan kalau jenisnya sudah desktop berarti kita harus menginstalnya, menginstal di dalam komputer kita atau di dalam laptop kita. Apa yang dimaksud dengan stencil atau program stencil? Program stencil adalah program yang memungkinkan untuk mengembangkan permainan dengan menggunakan fitur antarmuka drag and drop. Nah, ini juga sama dengan yang program yang tadi ya. Drag ya, drag itu menggeser, dan drop yaitu meletakkan. Tidak ada coding di dalam program tersebut. Nah, ini tampilan program stencil seperti ini nih ya, menunya, tampilan awalnya. Tampilan awal seperti ini ya. Ini sampel tampilannya. Kamu nanti yang punya komputer atau punya laptop bisa dicoba. Stencil nama programnya. Yang kelima yaitu program hopscotch. Nah, program ini hanya bisa digunakan di iPad, tidak bisa digunakan di perangkat-perangkat yang lain. Apa itu hopscotch? Program ini memiliki tampilan yang sama dengan Scratch yang tadi ya, dan sama dengan Tinker. Dan caranya pun sama, yaitu dengan cara drag dan drop. Tapi program ini hanya dapat digunakan pada iPad saja. Kontrol dan karakter tidak sama seperti Scratch dan Tinker. Tetapi program ini adalah sebuah program aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mengenalkan teknik pemrograman kepada anak tanpa harus memiliki dasar penulisan kode. Tanpa harus memiliki dasar penulisan kode program atau yang disebut dengan coding. Jadi yang digunakan dalam membuat program tersebut hanya mengikuti perintah yang sudah ada, yaitu dengan cara drop, dengan cara drag dan drop ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah program kode with block. Nah, program ini hanya bisa dibuka di sistem Android. Hanya bisa dibuka di Android ya. Program ini memiliki tampilan yang sama dengan Scratch, dengan program yang tadi. Jadi ke semua program dari 1 sampai dengan yang 6 ini merupakan program yang jenisnya hampir sama. Yang jenisnya hampir sama ya. Program ini sama dengan Scratch dan Tinker. Juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara drag dan drop ya. Blok pilihan ke dalam area kerja, tetapi hanya dapat digunakan di Android. Program ini, aplikasi ini hanya dapat digunakan di Android, nggak bisa digunakan di perangkat yang lain ya. Nah, ini salah satu contoh tampilan, salah satu contoh menu pilihan. Di antaranya di sini ada sprite library ya. Tadi artinya apa? Sprite itu adalah objek ya. Objek yang dapat digunakan atau dapat kita pilih untuk melakukan permainan di dalam aplikasi tersebut. Nah, menu-menunya di sini ada menunya banyak sekali nih ya. Kebetulan di sini yang terpilih di antaranya adalah sprite-nya nih ya. Ini sprite-nya ada Abby, ada apple, ada arrow, ada ball, balon, dan lain sebagainya. Jadi ini maksudnya kalau kita akan membuat sebuah game dengan sprite Abby, berarti kita membuat game tentang pergerakan orang ini ya, manusia ini ya. Kalau kita akan membuat gerakan yang lain atau pergerakan yang lain, contohnya di sini ada buah apple, terus di sini ada basket, kemudian di sini ada binatang dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih dari sprite tersebut ya.
langkah berikutnya nanti kita bisa ikuti di panduan-panduan program tersebut. Ya, itu contoh-contoh program yang bisa kalian coba nanti di rumah, bisa kalian coba dengan perangkat yang kalian punya. Tadi kan yang perangkat yang bisa digunakan itu tidak sama ya, ada yang hanya bisa digunakan lewat Android, ada yang hanya digunakan lewat laptop atau komputer, dan ada yang digunakan dengan membuka website yang sudah disediakan ya. Nah, demikian itu tadi program-program yang bisa digunakan atau bagian-bagian program dari aplikasi pemrograman visual sederhana. Bagaimana cara mengaktifkan atau memulai program-program tersebut? Nanti akan kita lanjut setelah yang satu ini ya. Ya, baik, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan beberapa cara di dalam membuka contoh-contoh program yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama, langkah yang tadi itu Scratch. Kita buka Scratch dengan melalui, nah ini Scratch ya. Scratch seperti ini cara membukanya. Kita pilih di sini. Yang pertama, Scratch Image Program Share ya. Kita buka. Nah, di sini tampilan awal Scratch seperti yang tadi sudah dicontohkan seperti ini nih ya. Tampilan awal Scratch seperti ini. Ya, di sini kita ada menu buat, ada menu jelajah, ada menu ID dan tentang. Kita coba menu yang pertama ya. Atau sebelumnya di sini ada kita mulai membuat dan ada kita mulai gabung ya. Sekarang kita coba dulu untuk membuat yang baru. Kita buat yang baru. Nah, di sini membuat karya. Nah, tampilan seperti ini nih ya. Di sini sudah terdapat contoh sprite, yaitu gambar kucing ini ya. Sprite gambar kucing ini. Nah, ketika sudah muncul gambar ini, tinggal kita pilihkan saja di sini menu-menunya yang ada. Di sini ada menu gerakan, kita klik. Kalau kita akan menampilkan, di sini kita klik tampilan ya, dan di bawahnya ada suara. Nah, suaranya itu apa? Misalnya di sini ada suara meong, ya, meong, meong dan sebagainya. Ya, bagaimana cara memilih menu-menu tersebut? Kita ambil dulu contoh di sini di gerakan ya. Di gerakan kita ambil contoh. Terus kita pilih yang ini gerak nih. Klik. Tadi kan perintahnya itu drag ya, drag. Nah, drag itu artinya kan menggeser ya. Dan drop yaitu meletakkan. Terus contohnya lagi di sini setelah kita pilih gerak, kita pilih pergi misalkan. Pergi nih ya, pergi, drag and drop. Nah, kita gabungkan di sini. Yang pas kita gabungin ya. Nah, seperti itu. Pergi ke. Nah, pergi kemana? Nih, contohnya satu lagi deh, sensor atau kejadian deh. Kejadian kita klik menunya apa kejadiannya ketika tombol ketika sprite ini diklik ketika layar menjadi. Nah, ini kayaknya agak sedikit ribet. Kita ambil yang mudah dulu karena ini baru contoh ya. Tampilan aja deh. Kita klik tampilan. Tampilannya kayak apa sih? Katakan selama 2 detik. Kita letakkan lagi di sini. Dan seterusnya sampai dengan yang kita inginkan itu sudah tertera di tampilan layar sini ya. Nah, sekarang contoh gerakan itu di sini ada angka 10. Berarti gerakannya sebanyak 10 ya. 1 2 3. Nah, kita lihat. 3 4 bergerakan kucingnya yang sebelah kanan ya. 5. Terus di sini ada katakan halo. Muncul nggak tadi halo? Kata halo. Muncul nggak tadi kata halo? Muncul ya. Tuh, dia berkata halo. Nah, itu salah satu contoh kalau kita ingin membuat game di program tersebut. Nah, di sini kan kita sudah memilih 3 menu nih, 3 perintah, yaitu gerak, pergi, dan katakan. Katakannya apa? Halo. Nah, di sini tadi ada katakan halo ya. Nah, di sini ada katakan halo nih. Nah, sekarang kita coba gerakan. Oh ya. Kita gerakan kemana yang kita inginkan.
berapa kali tadi terserah, yang maksimal yang pasti di situ 10 gerakan ya. Yang penting itu langkah, bicara, dan suara sebetulnya. Sensor, operator, suara, mana suara? Tadi ada sound ya, nih suara. Kita mainkan suara di sinilah paling bawah ya suara itu ya. Coba kita buktikan bersuara nggak dia. Nah seperti itu kira-kira ya. Ya paham ya. Tuh bunyikan ya, meong. Kita tes lagi. Tuh bunyi ya. Nah kayak gitu. Itu contoh di program Scratch ya. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi program apa ya? Kita ketikkan di sini stensil. Boleh di atas sini, boleh di sini stensil ya. Nah kayak gini nih tulisannya ya. Seperti ini stensil. Kita enter. Nah dia kan harus diinstal ya. Berarti kita kalau yang harus diinstal kita terlebih dahulu download ya. Download seperti ini. Nah di sini kan ada download nih. Atau di sini pun boleh. Atau di sini kita coba dulu di sini ya, yang ada bacaan download. Nah, ketika kita download, nanti kita pilih komputer kita atau laptop kita itu programnya apa. Nah, misalnya Windows. Nah, Windowsnya nanti itu berapa? Windows yang 64 bit atau yang 32 bit. Nah, kalau di komputer saya ini kan ya Windowsnya Windows yang 64 bit, maka saya harus memilih 64 bit ya. Klik. Kalau diklik sudah, kita masuk ke download stensil. Nah, download stensil kita tunggu sampai dengan selesai. Ketika nanti yang kita download sudah selesai, ya kita lihat di sini nih ya, di folder download ya. Di folder download apakah benar-benar sudah terdownload atau belum, kita cari. Tadi namanya stensil ya. Nah, ini di sini udah ada stensil ya. Stensil, coba kita klik 2 kali. Nah, di sini ada stensil setup, kita ikuti perintah next. Terus install. Nah, tunggu instalasinya sampai 100%. Tunggu instalasinya sampai 100%. Kayak seperti ini nih ya. Ya, sudah 100% ya, komplit. Installnya sudah komplit, terus kita ikuti next, terus ikuti perintah finish. Nah ketika sudah selesai diinstal, coba sekarang kita buka stensilnya. Nah ini dia tampilan program aplikasi stensil, hampir sama, intinya hampir sama dengan program-program yang tadi ya. Di sini ada menu download project. Maksudnya download di sini kita mendownload permainan yang kita inginkan. Contoh nih ya. Di sini ada menu kreasi new. Terus ada save, terus ada import, terus ada setting, ada log viewer dan sign in. Ini untuk masuk ke sign in, maksudnya ke email ya. Stensil pouch dan stensilpedia. Nah, sekarang coba di sini kita coba kreasi account. Kreasi account berarti kita nanti memasukkan email di sini ya, email, password dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba dulu tanpa menggunakan email. Menunya seperti ini ya, tuh ya. Di sini ada gambar apa ini, joystick ya, blank game. Nah, sekarang kita coba tanpa memasukkan email terlebih dahulu karena ini untuk mencoba aja ya. Kita pilih yang game, muncul apa yang game? Nih, muncul apa? Seperti ini, sample game and kit. Contohnya gamenya kayak gini nih ya. Nah, kalau kita ingin bermain game di aplikasi tersebut, kita diperintahkan untuk download seperti ini. Kita pilih aja ya. Kita pilih misalkan drop block. Di sini ada apa lagi nih? Ada alien tuh ya, kemudian ada platformer dan sebagainya. Kita ambil contoh yang mana ya? Kita ambil contoh ini dah. Ini kita pilih nih yang
Denjoys ya, Denjoys. Download. Kita download sesuai yang kita inginkan aja, bisa pilih yang mana aja nih. Nanti kamu juga pasti akan memilih permainan-permainan yang kamu suka, yang kamu paling suka ya. Tadi download di sini ya, tadi kita download ya. Ada di sini, ternyata dia nggak kelihatan. Nih di sini nih ya. Nah kalau seperti ini berarti belum selesai downloadnya ya. Nah itu merupakan contoh aja ya. Kalau tadi dikatakan untuk membuka ini kita harus tahu urutan-urutannya atau tutorialnya, kita bisa melihat atau membaca tutorial pada sistem ini ya. Kita bisa mencari dan mendownload tutorial pada stencil ini. Nah di sini diantaranya ada visit stencil book, buku panduan nih ya, buku panduan dan seterusnya ya. Kita tutup dulu sekarang, don't save. Nah tutup lagi ya, tutup lagi dan tutup lagi, seperti itu ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.